Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita tatap muka yang kelima ini berkaitan dengan memahami pola penghitungan dalam waris Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap mau berqudwah pada beliau agar layak menjadi umat yang berhak mendapat syafaat yang uzna. Ya rahimakumullah, saya yakin semuanya masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana dalam pola kita menghitung waris secara Islam, kita harus mampu memberikan peta-peta tertentu, artinya membuat peta dalam rangka memahami ashabul furud. Dalam hal ini kita dalam tim iwaris ini membuat satu konsep yang tentang metode madani. Itu dikatakan metode yang mengelompokkan ahli waris hanya kepada 4 kelompok saja. Masih ingat 4 kelompok? Kelompok satu adalah kelompok yang lupa. Kelompok 2 enggak ingat. Kelompok ketiga belum dengar. Kelompok 4 boro-boro. Jadi kita ulang lagi sedikit bahwasanya pengelompokan tersebut, ini kita dikit, ada 4 kelompok. Ada kelompok laki-laki yang jatahnya itu asobah. Masih ingat siapa laki-laki dimaksud? Jangan sampai kita salah memilih laki-laki. Karena laki-laki bukan hanya ciri depannya, belakangnya pun kelihatan laki-laki gitu. Siapa laki-laki dimaksud? Itulah semua laki-laki yang terhubung kepada muwaris lewat jalur laki-laki. Ingat, semua jenis kelamin laki-laki yang terhubung kepada muwaris, kepada mayit lewat jalur laki-laki. Sehingga apa? Dia berhak menjadi asobah binafsihi, sebagai pengambil sisa harta waris secara pribadi. Maka kita katakan sini, siapa laki-laki tersebut? Pertama adalah anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki merupakan jenis kelamin laki-laki yang terhubung ke mayit lewat jalur laki-laki, karena anak ayahnya. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kenapa? Karena terhubung lewat anak laki-laki. Ini namanya laki-laki. Yang ketiga, ayah, dia pun laki-laki. Kenapa? Karena sebagai anaknya kepada mayit itu. Yang berikutnya ada kata-kata kakek, juga jalurnya laki-laki. Berikutnya ada paman sekandung, itu saudara kandungnya ayah, juga jalurnya laki-laki. Berikutnya ada anak paman sekakek, juga laki-laki. Termasuk di samping tadi kita lewatkan saudara kandung laki-laki dan saudara seayah laki-laki. Berikutlah kepada anak-anak laki-laki itu semuanya. Itu namanya laki-laki dari jalur laki-laki. Sehingga apa? Mereka semua kalau sendirian berhak jadi asobah. Artinya harta tumpah ke semua anak tersebut atau ahli tersebut. Ini dengan laki-laki. Maka kita katakan tidak semua laki-laki adalah asobah. Contoh, suami laki-laki bukan. Suami laki-laki bukan. Laki-laki tapi dia bukan termasuk asobah. Karena terhubung kepada mayit jalur lewat pernikahan, bukan lewat nasab. Saudara laki-laki seibu juga laki-laki. Tapi dia tidak terhubung lewat jalur laki-laki. Dia lewat jalur ibu. Makanya nggak berhak dapat asobah. Ini kelompok pertama, ingat. Dipetakan dulu, biar kalau kita bingung ingat petanya ini. Yang laki-laki masuk kategori ini dia nggak ada persentase, nggak ada kata seperempat, seperdalam, seterusnya. Kenapa? Dia menjadi asobah sendirian itu. Kemudian yang kedua kelompok perempuan, masih ingat? Kelompok perempuan ini bagiannya kalau tidak setengah, ya 2/3.
Kapan dapat setengah? Kalau dia sendirian perempuan ini. 2/3 kalau dia berhimpun, artinya berganda 2 atau 3 atau lebih ke atas, dia berhak dapat 2/3. Maka dalam hukum waris Islam perempuan sangat dihargai, bukan dilecehkan, direndahkan. Kenapa? Karena mereka dapat bagian 2/3 maksimal. Banyak gak 2/3? Banyak gak? Kalau harta warisan 1 triliun berapa jatahnya? 750 miliar. Berapa? 700,3 miliar. Banyak gak kira-kira? Ada yang mau jadi perempuan 2 atau lebih? Nah, namun demikian kenapa kau tidak ngambil semuanya? Karena perempuan dalam hidupnya tidak punya kewajiban nafkah terhadap keluarganya yang lain. Kalau laki-laki, walaupun dia masih kecil, ketika mengambil semua harta warisan, dia bertanggung jawab pada keluarganya yang lain. Maka kita katakan hal ini 2/3 maksimal bagi perempuan. Jadi kalau dia berganda, artinya 2, 3 atau lebih sampai ratusan pun, bagiannya adalah 2/3. Ini kelompok perempuan. Pertanyaannya, siapa perempuan ini maksud? Masih ingat definisinya? Yaitu semua perempuan yang terhubung kepada mayit lewat jalur laki-laki. Siapa mereka? Pertama, anak perempuan, anak kandung perempuan, jalur lewat laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudari perempuan, kandung perempuan, juga jalur laki-laki. Yang keempat adalah saudari seayah, saudara perempuan seayah pun jalurnya laki-laki. Saudari seibu bukan laki-laki jalurnya. Ibu juga orang perempuan bukan laki-laki jalurnya. Cucuri perempuan bukan laki-laki jalurnya. Nah, itulah seterusnya. Jadi kembali kita katakan hal ini, perempuan adalah semua jenis perempuan yang terhubung kepada mayit lewat jalur laki-laki. Ini kadang-kadang ada permasalahan yang pelik di kita itu ketika ada anak perempuan, dia punya anak lagi. Semua anak perempuan udah meninggal lagi sebelum ayahnya meninggal. Gimana cucu perempuan itu? Enggak berhak. Kenapa? Karena terhubungnya lewat jalur perempuan, bukan laki-laki. Padahal nasab itu disematkan kepada laki-laki. Maka saya katakan belum ini, bahwasanya laki-laki harus perhatian penuh untuk menitipkan janinnya atau spermanya kepada perempuan. Kata Nabi apa? Takhayyaru linutopikum fa innal irqadas as. Hati-hati memilih tempat penitipan. Jangan sampai sembarangan. Kenapa? Keturunan menjadi penyakit yang akan berpengaruh dalam jenis kelamin atau dalam nasab tersebut. Ini yang kita katakan kelompok perempuan. Yang ketiga, kelompok ibu. Nah ini. Kelompok ibu bagiannya kalau tidak 1/6 ya 1/3. Jadi sungguh sangat amat salah kalau ada ayah dapat 1/3. Ayah nggak pernah dapat persen 1/3. Ternyata di KHI ada, itu masalahnya. Dari mana sumbernya? Dari hukum kolonial. Dari BW yang merupakan rujukan dalam hukum positif. Padahal hukum Islam menjelaskan ayah itu nggak pernah dapat 1/3. Ayah itu kalau tidak 1/6 dia jadi asobah. Kenapa 1/6? Karena ada anak laki-laki. Kenapa asobah? Karena nggak punya anak laki-laki mayit itu. Jadi nggak ada kata 1/3. Nah, tapi di sini katakan dijelaskan 1/3 bagian kelompok ibu. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau mayit tidak punya anak, maka ibunya berhak dapat 1/3. Kapan 1/6? Kalau mayit punya anak, maka ibu berubah jatahnya di 1/6. Termasuk mayit tidak punya tapi punya saudara kandung 2 atau lebih, maka terkoreksi jatah ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Begitu pula saudara seibu, baik perempuan, kalau sendirian dia dapat 1/6, kalau rame-rame dapat 1/3, bagi rata, nggak ada kata asobah di situ, dan nggak berlaku 2/1 dalam hal ini. Inilah kita katakan pentingnya bagi kelompok tersebut, makanya kelompok ibu. Yang keempat baru kelompok suami istri. Kira-kira dari 4 kelompok ada yang tertinggal nggak di sini? Ada nggak kelompok lain yang belum masuk? Nggak ada, karena ahli waris itu aja lipatannya. Kalau tidak anak laki-laki saudara laki-laki
perempuan, kalau enggak ibu, kalau enggak suami istri. Enggak ada lagi kelompok. Makanya besan enggak masuk. Besan masuk, menantu masuk, ahli waris enggak menantu. Tapi paling ribut adalah menantunya. Kadang-kadang di tingkat anak udah beres ini, udah rapat, udah tanda tangan, pulang besok ketemu suami atau istrinya, balik lagi apa? Enggak nerima. Kenapa? Kompor gas dari menantu. Itulah kesalahannya. Maka kita selalu kalau bagi orang tanya dulu, kita absen. Engkau siapa? Si Fulan, istri dari almarhum. Oh boleh. Ini siapa? Anak almarhum. Ini siapa? Paman almarhum. Ini siapa? Anak laki almarhum. Berarti paman keluar dulu. Kenapa? Ada anak laki-laki almarhum, paman terhalang. Maka di tempat lain paman dominan. Bahkan saya pernah diancam golok oleh seorang paman. Gara-gara apa? Menetapkan hukum acara Islam ini. Saya bilang silakan, saya syahid, saya bilang itu. Kenapa? Memperjuangkan hukum Islam. Maka saya pernah dilaporkan ke Polda, dikumpulin pengacara, diserang sama notaris. Biasa, kenapa? Ini konsekuensi orang menegakkan hukum Islam seperti itu. Jadi kembali kita katakan, inilah versi hukum Islam. Pewaris itu atau kembali ahli waris kembali pada hukum yang telah dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Ini terkait dengan 4 kelompok. Kita masuk pada contoh latihan kemarin. Saya kira ini udah kemarin ya. Kita lewatin aja, lanjut aja. Mudah-mudahan masih ingat semuanya. Ini kalau ada kasus semuanya, ada seorang meninggal, meninggalkan ayah, meninggalkan suami, meninggalkan anak laki dan anak perempuan, maka itu hitungannya. Jadi ayah 1/6, suami 1/4, anak laki asobah. Itu dengan perempuan dengan asobah bil ghair 2:1. Kalau ada mayit meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, saudara perempuan seayah 1, kemudian paman, maka istri 1/4. Kenapa? Karena ada anak. Yang tidak ada anak, ini saudara perempuan seayah. Nah, ini setengah. Kenapa? Karena sendirian dia. Adapun paman sebagai asobah laki-laki. Kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan 2 anak perempuan, kemudian meninggalkan seorang saudara atau saudara perempuan kandung, maka kita katakan 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3 karena 2 atau lebih. Saudara perempuan kandung sebagai asobah ma'al ghair. Kenapa? Lewat jalur perempuan semua. Jadi bisa jadi perempuan yang ada jalur laki-laki, kalau jalur waris perempuan semua. Begitulah seterusnya. Latihan keduanya sudah kita bahas juga kemarin. Ini saya untuk mengulang saja, untuk mengingat kembali. Kalau ada ahli waris, yaitu yang ditinggalkan oleh mayit, seorang suami, anak perempuan seorang, dan paman kandung. Berapa bagiannya? Suami dapat 1/4. Kenapa? Karena ada anak perempuan di situ. Kalau nggak ada anak perempuan, suami berapa jatahnya? Kalau nggak ada anak perempuan, kalau nggak ada anak, suami berapa jatahnya? 1/2. Kenapa? Karena ketika mayit nggak punya anak, maka suami dapat 1/2 bagian dari istrinya itu. Makanya bagi laki-laki yang ingin dapat harta banyak, nikahi nenek yang nggak punya anak. Dan yang disebut punya harta karun yang begitu besar gitu. Jadi modal modal dengkul aja dapat 1/2 bagian warisan itu. Kalau tujuan menikah untuk mencari harta. Kenapa? Sekarang nyari kerjaan sulit gitu. Kemudian berikutnya, ada meninggal dunia, meninggal seorang istri, seorang anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, dan paman kandung. Ingat, dicatat di sini. Kalau bicara cucu itu pasti harus anak laki-laki, nggak ada anak perempuan. Makanya kembali kita katakan perbedaan syariat Islam dengan KAI pun di sini. Ketika ada ahli waris pengganti, padahal pengganti harus dengan hijab dan nasabnya terus jelas. Terus kemana dong cucu perempuan itu? Nisbahnya kepada ayahnya atau suami perempuan itu, bukan anak perempuannya. Karena kita nasab itu jalurnya lewat laki-laki dan lewat perempuan. Jadi kaidahnya anak perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris. Saudara perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris. Saudara saya perempuan tidak melahirkan generasi ahli waris. Kenapa demikian? Karena lagi kita katakan dia bukan disematkan kepada dirinya nasab tersebut, tapi pada suami anak perempuan itu. Pokoknya kaidahnya ingat, nasab lewat jalur laki-laki. Sehingga kalau udah jelas ini nasab yang kedua laki-laki, jangan dihitung oleh warisan. Walaupun kita katakan perbedaannya masalah ahli waris pengganti. Ingat, ahli waris dari dalam surat An-Nisa ayat 33 itu berkaitan dengan bagaimana cara kita menerapkan bahwa kalau ada mayit
yang kemudian dia mendapatkan ada ahli waris yang dia belum layak menerimanya, ahli warisnya mereka yang mengampunya. Artinya ketika ada jalur nasabnya dan juga tidak terhijab. Kalau terhijab nggak akan bisa. Maka kata Ibnu Taimiyah, haram hukumnya membagi waris kalau tidak paham hukum hijab. Kenapa? Pasti akan sesat, zalim pasti. Karena memberikan hak kepada yang tidak berhak. Begitulah seterusnya. Kemudian kelompok berikutnya masih bicara tentang bagaimana ketika bicara bagian istri, bagian ibu, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau ada meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang ibu, meninggalkan saudara laki-laki kandung. Ini kita lihat. Jadi seorang istri jatahnya 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak punya anak. Pokoknya selama mayit nggak punya anak, maka istri suami mendapat bagian maksimal. Kemudian ibu dapat 1/3, kenapa? Karena tidak ada anak dan saudaranya cuma 1. Kalau saudara kandungnya 2 orang, maka berubah jatah ibu. Jadi berapa tadi? Berubah berapa dari 1/3? 1/6. Ingat, bagian waris ibu. Kalau tidak 1/6, ya 1/3. Kalau nggak 1/3, ya 1/6. Begitu aja. Ini rumusnya, makanya dengan metode Madani memudahkan kita untuk mempetakan kasus. Kemudian seorang suami dan kemudian 2 saudara laki-laki, perempuan seibu tapi bukan kandung, bukan seayah. Kalau seibu nggak pengaruh nanti dengan yang lainnya. Kemudian saudara perempuan kandung. Nah di sini kita lihat suami mendapatkan 1/2, kemudian saudara laki-laki atau seibu, karena 2 orang atau lebih, mereka 1/3 bagi rata. Sementara saudara perempuan kandung sendirian 1/2. Berarti jumlahnya sudah melebihi harta waris. Maka perhitungan seperti ini disebut dengan perhitungan yang bersifat aul namanya. Kenapa aul? Nanti berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana penghitungan aul tersebut. Jadi aul itu dibesarkan penyebutnya, kemudian dikurangi pembilangnya itu, biar kebagian. Karena kalau dikatakan begini, udahlah kita bagi suami dulu 1/2, saudara kandung semua 1/2, maka saudara perempuan dan laki-laki seibu nggak dapat, padahal mereka nggak terhalang, dia terhijab. Kalau seandainya ini saudara kandungnya bukan perempuan tapi laki-laki, maka terhalang. Begitu seterusnya. Kemudian berikutnya ada seorang ayah ditinggal mati oleh anaknya, berarti seorang ibu dan seorang anak perempuan. Nah ayah karena dia sebagai laki dan nasib dari laki-laki, maka ayah berhak mendapat asobah. Ibu 1/6, sementara 2 anak perempuan sendirian 1/2. Kenapa ibu 1/6? Karena ada anak di sini. Tadi kalau nggak ada anak, ibu berapa? 1/3. Ketika ada anak berubah 1/6. Ini kasus yang terkait dengan penghitungan sampai pihak ibu. Adapun suami istri, prinsipnya kalau suami itu punya anak, maka istri 1/8. Kalau istri meninggal punya anak, suami jadi 1/4. Kalau mereka nggak punya anak, laki-laki dapat 1/2, istri dapat 1/4. Begitulah terusnya. Maka kita terjadi kelipatan 2/1 selalu. Sehingga metode 2/1 itu bukan hal yang sepele, itu menjadi penentu waris Islam di situ. Makanya kita tidak elok, nggak layak membagi waris main sama rata aja. Hitung dulu bagiannya. Kalau udah jelas, nah silakan tanya kepada yang punya hak 1/2 umpamanya, atau punya hak 2 kali lipat. Kamu mau berbagi nggak sama saudaramu? Kalau mau silakan bikin pernyataan baru. Karena hak dia maunya 2 bagian, saudara perempuannya 1 bagian. Inilah tentang bagaimana pentingnya memahami hakikat penghitungan dalam waris. Nah sekarang kita akan masuk sini. Fenomena lain dalam menghitung waris, ada kata ar-rod, ada kata al-aul. Apa rod itu? Itu apabila jumlah saham para ahli waris lebih kecil daripada asal makhluk harta peninggalannya. Maka harus diselesaikan pembagiannya dengan rod sehingga tidak tersisa. Karena bagi waris itu harus habis sampai ke tangan ahli waris, bukan ke tangan konsultan. Makanya konsultan nggak punya prosentase, nggak punya hak di situ. Saya ada teman gitu kan, dia juga seorang notaris dan juga suaminya pengacara. Ustaz, bisa nggak gabung dengan kita?
Kenapa? Nanti ada kasus waris, jadi untuk persentase dari awal konsultan dapat 1,5%. Konsultan nggak punya jatah di sini, saya bilang gitu. Makanya kita ketika buka ruang sholat nggak ada biaya khusus. Jadi istilahnya gratisan saja. Mereka berinfak, silakan kita berikan kotaknya untuk infak itu. Jadi bukan bagian dari harta warisan. Karena harta waris harus habis jatuh ke tangan ahli waris. Ketika tersisa maka berlaku rod. Dalam hal ini rod ada ketentuan rukunnya. Pertama harus adanya ashabul furud. Masih ingat ashabul furud apa? Ashabul furud apa? Mereka yang terhubung lewat jalur nasab kepada mayit, itu namanya ashabul furud. Tadi dari kelompok laki-laki, kelompok perempuan, kelompok ibu, kelompok suami istri, itu namanya ashabul furud. Kemudian adanya kelebihan harta waris. Jadi ada kelebihan harta waris. Kalau nggak ada kelebihan ya nggak jadi yang namanya rod. Rod dikembalikan kembali haknya karena tersisa. Dan yang ketiga, tidak ada ahli waris asobah. Kenapa ahli waris asobah? Karena kalau udah asobah selesai, sudah habis semuanya. Namanya asobah, sisa. Sisa ini tergantung kondisi ahli waris yang lainnya. Kalau yang sedikit maka asobah jadi besar. Kalau harus banyak, asobah bisa jadi lebih kecil. Bahkan asobah kemungkinan bisa nggak dapat. Contohnya apa? Kalau jatuh ke tangan cucu laki-laki, anak laki-laki. Kenapa ada sederet ahli waris yang hidup semuanya. Makanya nggak akan dapat bagian itu. Walaupun dia statusnya asobah. Nanti kita sampaikan bagaimana cara menghitung waris semudah membalik telapak tangan dengan aplikasi e-waris. Jadi kalau bingung-bingung gampang. Download saja aplikasi e-waris. Jadi semudah membalik telapak tangan untuk menghitung warisan sekejap mata. Adapun aul adalah penambahan asal masalah, kebalikan rod. Kalau rod ini harta tersisa setelah dibagikan. Tapi kalau aul sebaliknya, harta sudah mencukupi dibagikan. Maka gimana caranya? Itu kan cara sini. Jadi dalam asal masalah jumlah harta waris karena tidak mencukupi bagian jumlah saham yang ada. Oleh karena itu para ulama sejak awal, para salafus saleh sudah mengkelompokkan bilangan-bilangan tersebut. Ini kalau ditanya, Ustaz dari mana ini asalnya? Ini perlu perjuangan menelusuri, menghitung semua probability. Maka ulama terdahulu dengan modal hafalan mereka bisa menentukan hal ini. Jadi munculnya aul itu pada masa Umar bin Khattab. Jadi kita katakan Umar bin Khattab di samping beliau seorang jawara juga seorang cendekiawan. Cerdas pikirannya. Lihat menghitung-hitung matematika ini. Enggak semua orang bisa gitu ya. Umar bin Khattab mengusulkan hal ini, maka dikatakan dalam pembagian hitungan masalah aul ini, pokok masalah yang mengalami aul adalah cuma 3 bilangan saja atau 3 penyebut. Pertama penyebut 6, kedua penyebut 12, ketiga penyebut 24. Nah penyebut yang 6 itu bisa bertambah 7 bisa 8, 9, dan 4, 10. 4 kali mengalami perubahan. Nanti kita lihat bagaimana cara menjumlahnya itu. Sementara penyebut 12 bertambah 3 kali saja. Bisa bertambah jadi 13 atau 15 atau 17. Sementara penyebut 24 hanya bertambah 1 kali, bisa menjadi 27. Akhirnya muncul pertanyaannya, gimana cara mengelompokkan seperti ini? Kita menghitung dari awal tentang macam-macam probability yang terjadi. Makanya kita bersyukur para ulama sudah mereka lebih cerdas mengumpulkan hal ini, bilangan tersebut. Kita buktikan nanti betul-betul pas apa yang disampaikan oleh para ulama ini. Berikutnya yang berkaitan dengan penyebutan pembilangan yang sifat pembagian tidak bersifat adil, ada namanya masalah umariyatain atau yang namanya goroain. Apa itu? Itu adalah masalah waris yang ahli waris dari 3 orang saja. Ada ayah, ada ibu, ada suami atau istri. Jadi ini artinya apa? Enggak punya anak. Jadi hanya ayah, ibu, suami atau istri saja. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Zaid bin Sabit, yaitu sebagai seorang ulama besar pada masa Rasulullah hidup, dan Umar bin Khattab, bahwa ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari asal masalah harta.
Nah, pendapat lainnya atau didukung oleh jumhur ulama atau ulama. Menurut pendapat kedua, pendapat Abdullah bin Abbas dan Ibnu Abbas bahwa ibu mendapat 1/3 bagian dari seluruh harta warisan. Kalau itu terjadi, maka tidak adil. Kenapa demikian tidak adil? Karena nanti akhirnya apa? Ibu dapat 1/3 bagian, ayah sebagai asobah cuma dapat 1/6. Gitu ya. Padahal kaidahnya dalam Islam, ayah ibu kan sederajat. Mestinya apa? 2:1. Maka ditentukan dengan gorowain ini berarti dihitung ulang bagian ibu bukan dari bagian harta semua, tapi sisa yang dibagi oleh untuk suami ataupun untuk istri itu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kelihatan nggak itu? Contoh ini, ya, perhitungan khusus atau maritain. Ini muaris perempuan, jadi M ini muaris. Berarti meninggal siapa? Yang ahli warisnya. Pertama suami, kedua ibu, ketiga ayah. Kita lihat bagiannya. Jadi suami itu karena nggak ada anak, jatahnya apa? Suami nggak ada anak, jatahnya setengah. Sementara ibu ini asobah ma'al goir, bil goir dengan ayah. Jadi ibu 1/3 plus asobah dan ayah 1/3 asobah saja. Ini lebih kecil jatahnya. Maka caranya gimana? Kita kaitkan dengan bagaimana diangkat saja. Ini kan maksudnya adalah berapa ini? Setengah tambah 1/3 itu kan bisa bilangannya 6 penyebutnya. Ketika kita kalikan ke 6 ini, gitu ya. Kita kalikan ke 6 ini, makanya kita dalam hal ini, enggak ini. Setengah dengan setengah itu kan yang 1/4. Karena ini 3 bagian. Sementara dari 6 ini akan kita bagi. Gimana baginya itu? Ini setengah dari 6 1/3. Nah, sementara tadi kan ibu udah 1/3-nya. Berarti berapa? Mestinya kan harus berapa? Dari 6 1/3 berapa? 2 kan? Nah, sementara kalau 2 sisanya berapa lagi? Sudah dikurangi 3, dikurangi 2, sisanya berapa? 1, itu untuk ayah. Padahal kaidahnya tidak adil. Kalau mamanya ayah dapat 1 bagian, ibu dapat 2 bagian, kebalikan. Maka dihitunglah dengan pola gorowain ataupun umariyatain. Gimana caranya ini lihat. Jadi di sini kita katakan dikumpulkan tadi dari jumlah ini, maka dikaitkan dengan bilangan 9 nanti. Itu tadi kita katakan sini setengah ini suami tetap ya 3. Nah, kemudian tadi jumlahnya 6 dikurangi 3 berapa? Tinggal 3. Nah, 3 ini dibagi 2. Kaidahnya laki-laki 2:1 perempuan. Berarti ibu dari 3 tadi dapat 1 bagian. Sementara ayah dapat 2 bagian. Ini namanya hubungan umariyah atau gorowain dalam penghitungannya. Maka kita kadang bahwa ini dipegang oleh Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Ditopang oleh jumhur ulama. Beda dengan mazhab Hambali. Mereka tidak menggunakan pola ini. Makanya di situ nggak berlaku tentang masalah gorowain tersebut. Ini termasuk kasus yang tidak lumrah. Maka dikatakan ini kasus yang sifatnya khusus saja, tidak berlaku pada untuk kaidah-kaidah yang umum sifatnya. Itu contoh dalam masalah umariyah gorowain. Ada lagi masalah yang lain ini, masalah akdariyah. Apa dengan maknanya? Keruh atau populer. Nah, ini kasusnya ketika penghitungan akdariyah, pola penghitungan jika kakek berpasangan dengan saudari kandung. Ingat, kakek itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saudari kandung perempuan. Sementara kakek saudari kandung itu sederajat mereka. 2 level dari muaris, dari mayit itu. Kan siogyanya kakek itu bagiannya 2 kali bagian saudari kandung. Tapi kenyataannya nggak begitu. Lihat di sini kasusnya. Nah, maka di mana mazhab Hambali memandang bahwa kakek menghijab saudara kandung, padahal nggak termasuk hijab, karena mereka sederajat. Kan yang menghijab itu kalau mereka beda level. Karena dikata apa? Karena sederajat, selevel, maka nggak menghijab. Sehingga dikatakan, padahal mereka sederajat, sehingga menurut jumhur fuqaha bahwa hal ini harus dihitung secara akdariyah. Kenapa dikatakan keruh akdariyah? Karena tadi ada kenisbian dalam hal ini. Kenapa nisbian? Karena kenapa sama-sama derajatnya tingginya sama, levelnya kok bisa berubah pembagian itu? Ketika ditentukan udahlah saudara perempuan dapat 1,5,
maka kakek akan berubah seperti itu asobahnya. Padahal kita katakan yang namanya perempuan ketika sederajat dengan laki, dia harus baginya 2:1. Ini kaidah umumnya. Makanya saya katakan kembali, kalau kita merubah hitungan 2:1, sama kita merubah seluruh sistem waris Islam itu. Jadi bukan sekedar pada tataran anak dan saudara kandung saja, semua sistem akan berubah. Makanya kenapa bilangan pertama kata Allah apa? Dalam Al-Quran An-Nisa 11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayan. Ungkapannya bukan lil ibni, bukan lil unsa, tapi Pak, lil zakari, laki-laki, artinya umum sifatnya. Bisa mencakup kepada suami juga laki-laki, bisa kepada ayah juga laki-laki, bisa kepada saudara kandung juga laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki semua, sehingga mereka sederajat hitungannya 2:1. Nah sekarang masalahnya ada kakek, laki-laki bukan? Perempuan, saudara perempuan dia bukan laki-laki. Kenapa kok bagian lebih besar perempuan pada ayah, kakek, laki-laki itu? Maka terjadi perhitungan akdariyah ini. Nah, ketika hal ini, di mana hal ini bersumber dari ketetapan Zaid bin Sabit setelah memberikan hak kepada saudari kandung setengah, bagian lalu dikurangi untuk bagian kakek. Nah, itu caranya. Yaitu jika ahli waris dari suami, ibu atau ibu kakek dan juga saudari seayah. Contoh kasusnya, ini mayitnya perempuan lagi. Maka caranya apa dengan akdariyah? Dengan pola aul berkali-kali, ditambahkan berkali-kali, biar matching sampai akhirnya jumlahnya tidak tersisa. Gitu. Maka penodnya begini, suami itu bagiannya apa? Karena sendirian setengah. Nah, suami setengah itu sendiri. Kemudian ibu ini karena nggak ada anak, maka jatahnya 1/3. Kakek 1/6. Saudari kandung setengah. Coba besaran mana ini? 1/6 dengan setengah ini. Padahal kita kakek saudara kandung itu sederajat mereka, selevel, 2 level dari mayit itu. Sehingga bagaimana cara pembagiannya? Kita dari jumlah asal masalah 6 gitu ya, maka dirubah menjadi 9. Kenapa 9? Agar tersisa nanti ini 4 di sini. Nah kemudian ketika tadi ini suami itu dapat 1/3 atau 3 bagian dari setengah itu, kemudian ibu juga dalam 1/3 dapat 2 bagian, kan sisanya berarti 4. Gitu ya. Kenapa? Karena 9 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 inilah yang hakikatnya menjadi milik kakek dan saudari kandung. Tetapi kalau kita bagi ini tidak merata, ini tidak bersih, gitu ya. Ada sisa-sisanya. Pokoknya kita bikin 2:1, 4 dibagi 3 berapa? Kan nggak genap gitu ya. Maka diangkat lagi. Bagaimana biar 4 ini berubah jadi 6? Berarti dikali berapa? Atau tambah berapa? Tambah 2. Maka di atas pun tambah 2 juga. Jadi 12 akhirnya. Maka 12 inilah akhirnya menjadi asal masalah yang baru ini setelah dihitung secara akdariyah. Sehingga apa berubah kita katakan? Suami dari tadi kita katakan 1/3, dari 3 bagian jadi 4 bagian. Pokoknya kaidahnya gimana biar ketika jatah ibu itu ketika dijumlah itu menjadi setengah dari yang ditinggalkan oleh mayit. Makanya jatah kakek dan saudari kandung ini 6. Nah tinggal 6 ini dibagi kepada 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena kakek laki-laki 2 bagian jatahnya. Sehingga akhirnya apa hasilnya? Kakek ini dapat berapa? 4, sementara saudari kandung dapat 2. Maka selesailah ini bagiannya. Jadi asal masalah awalnya cuma 6 bisa naikkan pada 12. Nama ini aul berkali-kali. Dari 6 ke 9, dari 9 ke 12. Kenapa demikian tadi? Karena awalnya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi harus ditentukan bilangannya. Jadi kenapa enggak 11? Enggak ada bilangan aul 11. Bilangan berapa tadi? 6, kemudian 12 dan 24. Begitulah seterusnya. Ini kita sebut dengan penghitungan secara akdariyah. Memang tidak semuanya bisa menyerap hal ini. Kenapa? Karena sebagian ulama pun juga mereka tidak menerapkannya. Padahal jelas-jelas kita katakan, kalau kita terapkan hukum asalnya, ketika sang anak atau saudari kandung perempuan dapat setengah, maka kakeknya hanya 1/6. Berarti nggak adil. Maka gimana caranya? Diformat ulang tentang penghitungan bagian 2 orang ini.
dengan cara jumlah kakek, bagian kakek, bagian perempuan digabung jadi satu, kemudian dibagi 3, bukan bagi 2. Paham kira-kira? Ingat? Belum ingat? Ya maklum, baru sekali. Nanti kalau udah berkali-kali baru akan ingat dalam hal ini. Sekarang kita contohkan permasalahannya. Nih 2 menit lagi. Nah ini contoh masalahnya. Ini penghitungan adal namanya. Kalau adal itu sifatnya harus habis. Gitu ya. Coba kita lihat di sini, kita akan melihat sini. Ada seorang istri ahli warisnya ini, kemudian seorang ibu, seorang ayah, seorang anak laki dan anak perempuan. Kira-kira yang menjadi penyebutnya berapa di sini? Kita lihat dulu di bagiannya. Bagian istri berapa? Bagian istri berapa? Ada anak loh. Berapa? Ada anak, istri berapa jatahnya? 1/8, nggak ada istri 1/6. Ibu baru 1/6. 1/8, benar. Ibu berapa? Barusan diungkap 1/6. Baru ingetin. Ayah berapa ayah? Ayah 1/6 juga, karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan jadi asobah. Nah ini asobah. Berapa bagian ini? Dia 3. Kenapa? Karena 2/1. Dari sini kita berapa asal masalahnya yang bisa dibagi? Asal masalah berapa? Yang bisa dibagi 8 bisa bagi 6. Berapa bilangannya? Kalau 12 bisa enggak? 24. Baik, 24. Nah 24 ini sekarang karena istri 1/8, berapa jatahnya? 24 bagi 8, bagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Ayah 2/6, 4 juga. Anak laki-laki perempuan, sisanya berapa? 3 tambah 4 berapa? 7. Tambah 11 tambah 4, 11. 24 kurang 11, 13. Berapa jumlahnya? 24. Habis. Ya kan? Nah sekarang permasalahannya nih. Ketika kita bicara anak-anak perempuan di sini, dia kan 13 bagi 3. Genap nggak kira-kira? Nggak genap kan? Maka diangkat lagi asal masalahnya. Dikali berapa? Biar bisa bagi 3. Kali 3 boleh. Jadi 72. Kalau 72 maka semua dikaliin 3. Sekarang jatah istri berapa dari 72? 9. Kenapa kali 3 tadi? Kemudian jatah ibu 12. Jatah ayah 12. Anak laki-laki? Hah? Anak laki berapa? 39. Sisanya dengan anak perempuan ini. Kenapa? Karena 39 bagi 3 bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya 39 berarti satu bagian berapa? Satu bagian berapa? 13 gitu ya. Sehingga apa? Jumlahnya tetap 72 di sini. Nah sekarang baru masuk pada add-nya, bagian masing-masing. Ini tetap 9, tetap 12, 12 juga. Nah ini baru sini budahnya. 39 bagi laki-laki bagi 3 tadi. Laki-laki kan kali 2. Berapa berarti? 26. Anak perempuan? 13. Kalau kita lihat jumlah hartanya ada 72 juta. Berapa bagian masing-masing? Jadi masing-masing bagian 1 juta per bagian itu. Nah sekarang karena istri 9 bagi 9 juta. Ibu 12, 12 juta. Ayah 12, 12 juta. Anak laki 26 juta. Anak perempuan 13 juta. Habis sudah selesai. Enak gak kira-kira? Enak gak? Paham ngitungnya? Ini adil namanya. Itu yang standar gitu ya. Standarnya harus habis, nggak ada sisa. Itu kan standar. Yang repot nanti kalau ada terjadi rod ataupun aul gitu, ataupun akdariyah ataupun umariyatain. Kita sambung lagi atau berhenti dulu? Ya. Insya Allah masih ada tatap muka berikutnya, karena nanti kita akan sambung dengan bagaimana cara menghitung melalui aplikasi waris gitu ya, biar lebih jelas nanti. Baik, kita lanjutkan 2 menit lagi lah tambahannya. Nah sekarang ini kasusnya, ini kasus aul. Jadi sudah diberikan contoh kaidah aul. Kaidah itu apa? Gimana aul prinsipnya?
Aul itu apa? Kalau ada harta warisan yang tidak cukup untuk dibagikan pada ahli waris, maka arwah diangkat jumlahnya, nominal penyebutnya itu. Nah ini contohnya di sini. Ada kasus ahli warisnya satu orang istri, dua saudara perempuan kandung, ingat, satu saudara seibu, satu saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Kita lihat di sini, istri berapa bagiannya? Istri berapa bagiannya? Hah? Kenapa seperempat? Nah, enggak ada anak, itu patokannya. Kemudian saudara perempuan kandung dua orang. Dua per tiga. Saudara seibu dan seayah masing-masing berapa ini? Atau dia bergabung berapa? Tadi kan kelompok ibu kalau tidak seperenam ya sepertiga. Sekarang dua orang ini berapa jumlahnya? Sepertiga. Kita lihat sepertiga ditambah dua per tiga berapa? Satu kan? Nah, yang seperempat bagaimana ini nggak dapat? Padahal dia punya bagian sih, tapi nggak dapat, jatuh hartanya udah habis. Padahal dia harus dapat juga, maka itu namanya diaul ini. Gimana cara mengaulnya? Lihat sini. Asal masalahnya awalnya berapa? 12. Karena bisa bagaimana bagi 3. Sehingga istri berapa jatahnya dari 12? Dari 12? 3. Kemudian saudara perempuan kandung 2 orang 8. Karena 2 per 3. Kemudian saudara seibu dan seayah, saudara laki seibu, saudara perempuan seibu, sepertiga di berapa? Jadi 4 bagian. Nah ini kalau mereka ini sifatnya silakan aja, mau bagi berapapun, pokoknya sisanya bagi rata. Karena nggak ada beda laki perempuan dalam hal ini. Nah, sehingga jumlahnya sesuai dengan asal masalah 15 gitu. Nah, kenapa 15 gitu? Karena lihat sini, 3 tambah 8 berapa? 11 tambah 4 15. Berarti asal masalah berapa tadi kan 12. Maka diaul lagi. Berapa diaulnya? Jadi 15. Kalau 15 udah klop di sini. 3 kemudian tambah 8 ditambah berapa? 4 sama dengan 15. Kelar. Karena ini ya masih kelompok berdua. Nah, padahal ini kan ada 2 kotak nih. Mereka dapat bagian masing-masing. Jadi kembali ke sini, ini 3 untuk add-nya bagian masing-masing. Saudara perempuan kandung 2 orang, nah ini masing-masing 4. Saudara laki seibu, saudara perempuan seibu, masing-masing 2 juga. Maka selesailah bagiannya. Kenapa kita jumlahkan habis 15 ini semuanya? Adapun dengan hartanya, jadi masing-masing bagian berapa di sini? Yaitu 1 juta. Nah, tinggal kita lihat. 1 juta kali 3, 3 juta. Kemudian 4 juta. Ini 4 juta juga. 2 juta. 2 juta kelar. Semua jumlahnya 15 juta. Habis. Gitu ya. Makanya konsultan nggak dapat bagian. Gitu ya. Perlu diingat. Jadi jangan jadi konsultan ngarepin duit. Itu bukan bidangnya. Nggak punya bagian harta waris di situ. Termasuk menantu nggak punya bagian. Termasuk mertua juga nggak punya, apalagi besan gitu. Ini terkait dengan aul. Cukup atau lanjut nih? Nggak ganggu? Mungkin lanjut sedikit lagi biar selesai dulu hitungannya. Nah sekarang kasusnya adalah perhitungan rod, tapi nggak ada suami atau istri. Kenapa? Karena memang rod suami istri nggak boleh dapatkan hal itu, rod itu. Nah sekarang ahli warisnya apa? 1 nenek dari ayah, 1 nenek dari ibu. Mereka bergabung jadi 2 nenek-nenek. Gitu. 2 nenek. Kemudian 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan. Kita belum singgung perempuan ini. Kalau 1 sendirian, berapa bagiannya nenek ayah dan nenek ibu ini? Itulah 1/6 mereka gabung bersama-sama. Jadi bukan masing-masing 1/6, 1/6 mereka gabung bersama-sama. Kemudian anak perempuan berapa seorang? Anak perempuan sendirian berapa jatahnya? Kalau sendirian? Setengah. Ingat kelompok perempuan tadi, kalau tidak setengah 2/3 itu ingat lagi. Gitu ya. Pokoknya rujuk rumus tadi itu, pembagian kelompoknya itu.
Cucu perempuan berapa bagiannya? Kenapa ada cucu perempuan? Berarti dia cucu perempuan dilahirkan dari anak laki-laki, bukan anak perempuan. Maka dia akhirnya apa? Sederajat dengan anak perempuan hakikatnya. Nah sekarang anak perempuan dapat setengah. Padahal di perempuan itu kalau jumlahnya 2 atau lebih, berapa bagiannya? 2/3. Pertanyaannya sekarang, gimana setengah ini biar 2/3? Berapa berarti bagian cucu perempuan? Berapa berarti? Setengah tambah titik-titik sama dengan 2/3. Berapa setengah titiknya? SD-nya nggak lulus kayaknya. Itu 1/6. Nah, 1/6 ini. Maka kenapa 1/6? Karena 1/6 tambah setengah sama dengan 2/3. Nah, sebenarnya kita lihat di sini. Kalau kita bagi seperti ini, 1/6 tambah 2/6. 2/6 itu sudah sampai setengah belum? Belum. Ditambah setengah, kan belum 1. Kurang berarti. Berarti tersisa harta warisan. Harus dikembalikan lagi kepada hak ahli waris itu. Nah, maka dalam ini kita katakan bagaimana cara menghitungnya. Kita asal masalahnya dulu. Asal 6 ini, karena bisa bagi 6, bisa bagi tengah, bisa bagi 1/6 juga. Jadi lanjutnya, nenek-nenek ini dapatnya berapa? 1 bagian, karena di 1/6. Sementara anak perempuan 3. Cucu perempuan dari 1/6 berapa? 1. Nah kemudian jumlahnya berapa? 5. Nah sekarang kita lihat. 1 tambah 3, 4. Tambah 1, 5. Padahal asal nafkah berapa? 6. Sisa 1 masih kan? Kan gak mungkin diambil oleh nenek langsung gitu, enggak. Tapi harus hitung, ada aturan hitungannya. Biar apa? Biar tidak memihak pada kelompok manapun. Maka kita lihat di sini. Asal masalah dirubah dari 6 menjadi 5. Kemudian nenek dari 1/6 bagian dari 1 tetap. Kemudian anak perempuan dari 3 berapa? 3. Kemudian cucu perempuan dari 1/6 dari 1 ya 1. Maka jumlahnya berapa? 5. Berarti habis sudah ini. Ya, ini yang jadi masalah apa? Ini asal masalahnya nanti ditentukan ini, dikurangi biar habis diambil oleh ahli waris. Kemudian sekarang masuk pada karena di sini masih ada kelompok ini nenek-nenek nih, gabung dia kan pengennya harus dapat 1 masing-masing gitu. Maka kita di sini. Kenapa demikian? Karena di sini ini seperti cucu perempuan, ini nggak akan dapat segini. Kenapa? Karena kan terpisah dia. 1 dibagi 2 setengah, nggak ada bilangan setengah gitu. Makanya apa? Dikalikan 10, berarti kali 2 semua. Jadi nenek dan dari ayah, nenek dari ibu masing-masing berapa? 1, berarti di sini 2 jumlahnya. Kemudian anak perempuan dari 3 jadi 6. Cucu perempuan dari 1 jadi 2. Kan sama dengan sini. Kemudian berapa jumlahnya di sini? 10, habis sudah. Nah, ada bagian sebenarnya masing-masing sekarang udah terpisah. Yang terpisah ini 1 untuk nenek dari ayah, 1 nenek dari ibu, anak perempuan tetap 6, cucu perempuan tetap 2. Jumlahnya total 10 semuanya. 1 tambah 1 2, tambah 6 8, tambah 2 10. Nah, sekarang tinggal hartanya tersisa yang ada 10 juta, maka masing-masing 1 juta di sini. Nah, sekarang kita lihat nenek 1 juta dari ayah, nenek ibu juga 1 juta, anak perempuan 6 juta, cucu perempuan dari anak laki-laki 2 juta, maka kelarlah pembagian waris. Jadi gitu gambarannya, insya Allah biar nggak terlalu rumit, kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Karena makin banyak bentuk penghitungan makin tidak ingat. Padahal salah satu kaidahnya, kalau sudah belajar waris ini harus sampai kepada orang lain. Kata Nabi, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa alimuhun nas. Abu Hurairah pelajarin, ajar kepada yang lain, jangan untuk simpan sendiri. Jadi bapak-bapak ini sudah hadir sini nyampe kepada telangganya, saudaranya, dan siapapun ditemuinya. Minimal itu warisan sendiri. Nanti kita berikan bekal dengan aplikasi, bisa belajar langsung dengan aplikasi tersebut. Saya kira ini insya Allah berikan manfaat pada kita semuanya. Saya yakin nggak ada pertanyaan karena waktu sudah larut. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.